Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kunir Media Channel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang persiapan rilis dapodik yang terbaru untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, yaitu channel Kunir Media. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas tentang kapan sih rilis dapodik yang terbaru. Rilis dapodik terbaru ini masih menunggu dari pusat teman-teman. Nah, kemungkinannya ini dalam bulan Juli. Nah, sekarang sudah pertengahan bulan Juli, jadi tinggal ditunggu aja. Teman-teman tinggal pantau aja channel ini, nanti akan saya update jika dapodiknya sudah rilis. Nah, versinya kemungkinan adalah versi 2025, yaitu dapodik versi 25, teman-teman. Kemudian, kalau misalnya dapodik sudah rilis, apakah dapodik yang lama ini di-uninstall atau tidak, teman-teman? Nah, jawabannya adalah dapodik lama kemungkinan harus di-uninstall dulu, teman-teman. Karena biasanya itu untuk tahun ajaran baru ini, update-nya adalah berupa installer. Kalau installer berarti harus di-uninstall dulu dapodik yang lama, kemudian diinstal yang baru. Kalau misalnya update-nya berupa patch, maka saran saya jika ada versi installernya, teman-teman tetap gunakan yang installer saja. Jadi dengan cara install ulang, hapus dapodik lama, install yang baru. Seperti itu, teman-teman. Kemudian apa yang harus disiapkan kalau misalnya atau sebelum dapodik terbaru rilis. Jadi teman-teman itu nyiapkan apa aja sebelum dapurnya ini rilis ya. Yang pertama yang pasti berkas data siswa yang baru, teman-teman. Jadi disiapkan. Kemudian berkas PTK, baik yang PTK baru kalau ada ya. Kemudian atau perubahan data GTK. Kalau misalnya PTK-nya ada perubahan, misalnya status atau apa, tinggal diupdate aja, disiapkan berkasnya. Kemudian persiapan perhitungan rombel, teman-teman, ini juga penting. Kalau misalnya teman-teman siswanya dapat berapa, kemudian rombelnya dibuat berapa, ini perlu dilakukan perhitungan rombel, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga atau yang keempat ya ini ya, maaf, yang keempat, SK pembagian tugas mengajar, teman-teman. Kemudian yang kelima, mencatat akun-akun dapodik dan akun GTK-nya seperti NPSN, kemudian kode registrasi sekolah, kemudian email dapodiknya, password dapodik, email PTK. Khawatir lupa, teman-teman, jadi dicatat aja. Kemudian yang keenam adalah yang pasti, yang penting adalah laptop yang sehat, teman-teman. Ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah kuota internet. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah yang disiapkan oleh teman-teman sebelum dapodik yang terbaru itu rilis. Nah, kemudian langkah-langkah pengerjaannya seperti apa saat dapodik sudah rilis? Yang pertama, bersihkan sampah-sampah laptop, teman-teman. Mulai dari story sampai cache browsernya, ya. Kemudian setelah selesai, teman-teman langsung aja install dapodiknya setelah dapodiknya rilis. Nah, kemudian setelah diinstal, registrasi, kemudian login ke dapodiknya, langsung cek pada bagian menu invalid, teman-teman. Jadi dicek mulai dari tab sekolah, kemudian sarpras, urut ya dari kiri ke kanan, dari tab sekolah sampai yang paling kanan. Nah, sementara jangan hiraukan dulu data yang warna kuning atau warning ya. Setelah selesai semua, invalid gak ada, kemudian lakukan sinkronisasi. Setelah sinkronisasi selesai, baru teman-teman mulai menambah peserta didik baru melalui SP Datadik, teman-teman. Jadi dicicil sedikit demi sedikit, teman-teman. Seperti itu. Misalnya per hari 5, cicil lagi 5, seperti itu. Jadi jangan buru-buru. Setelah selesai, lakukan sinkronisasi biar PD baru masuk dapodik. Nah, setelah teman-teman mencicil 5 siswa misalnya, lakukan sinkronisasi. Jadi biar database peserta didik barunya ini masuk ke dapodiknya. Seperti itu. Nah, kemudian cek data peserta didik yang sudah disinkron tadi dan masuk ke dapodik, cek pada bagian invalid pada menu invalid. Biasanya, kalau peserta didik baru dimasukkan ke dapodik, itu yang belum valid biasanya adalah belum masuk rombel, kemudian data periodik, dan lain-lain. Nah, ini langsung selesaikan aja, teman-teman. Ya. Nah, kemudian tambah PD lagi, teman-teman. Jadi selesai ngecek invalidnya diselesaikan, baru teman-teman tambah PD lagi, ya, cicil lagi 5, kemudian sinkron, kemudian cek data invalid lagi, ini ya, kemudian selesaikan lagi. Begitupun dan seterusnya, seperti itu. Nah, jika ada waktu, selesaikan data yang warning ini jika diperlukan ya.
Nah, kemudian langkah-langkah di atas ini bisa berubah jika ada kendala atau error server. Jadi situasional saja, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ini catatan penting saat dapodik rilis berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Yang pertama, jangan buru-buru dalam mengerjakan dapodik karena biasanya masih ada bug atau error, teman-teman. Jadi jangan buru-buru. Misalnya nyicil tadi yang tambah PD, nah begitu ya, tambah PD 5 gitu. Jangan buru-buru. Biasanya kan memang servernya itu trafficnya padat, teman-teman, seperti itu. Kemudian jangan buru-buru dalam tarik PD. Nah, ini baru saja saya bahas karena biasanya ada bug atau error dikarenakan traffic padat, teman-teman, seperti itu. Jadi baru rilis mau nambahkan PD, saking semangatnya ternyata servernya down dan tidak bisa diakses atau error seperti itu, teman-teman. Jadi jangan buru-buru. Kemudian tambah PD baru sebaiknya di SP Datadik langsung, teman-teman. Biasanya kan PAUD itu kan bisa input melalui Dapodik langsung ya, tapi lebih baik itu menggunakan SP Datadik untuk menambahkan peserta didik baru, teman-teman. Nah, kemudian nomor 4 ya, peserta didik baru, kalau misalkan dari hasil PPDB online, ada kemungkinan, teman-teman, kemungkinan ya, bisa masuk langsung ke Dapodik saat kalian install Dapodik yang terbaru, teman-teman. Jadi kemungkinan bisa langsung masuk. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang poin 4 ini kalau misalkan saya salah menyampaikannya, mohon dikoreksi ya. Cantumkan di kolom komentar, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.